Ya, kalau Anda tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun, Anda ke gereja gitu. Anda naik ke sini kan Anda ingin pertaruhkan iman Anda kan? Iya kan? Tidak. Tidak. Jadi Tidak Anda mau mempertaruhkan iman, tidak. Anda mau ngapain ke sini? Anda mau ngapain? Saya cuma Ini siapa yang ngomong sih, De ya, De? Anda kan bertanya, saya jawab, ya kan? Nah, terus kenapa pada saat saya menjawab Anda tidak mencerminkan ajaran kasih? Kenapa? Kalau saya yang memaki wajar. ini Pak. Ini Pak. Enggak usah. Saya tidak pernah memproklamirkan diri saya sebagai anak Tuhan. Tidak usah. Kalian anak Tuhan. Iya, kami anak Tuhan. Anak Tuhan itu meskipun kalian dibunuh, Anda nggak boleh melawan. Oh, nggak bisa gitu Bang Juma. Oh, nggak bisa Nah, gitu. kalau begitu Anda bukan anak Tuhan berarti, anak setan Anda berarti. Jangan Anda mengklaim diri Anda. Jangan Anda mengklaim diri anak-anak Tuhan padahal Anda anak setan Anak gitu. Tuhan nggak bisa bodoh. Bang Juma, Nah, anak Tuhan nggak bisa bagaimana bodoh. ceritanya tidak bisa bodoh? Kalau 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen harus goblok karena Yesus. Gimana tuh? Kristen bijak karena Yesus. Ada juga Nenek bijaknya, jangan Kipel bohong. di situ dalilnya dikatakan. Janda. Kau dibilang di dalam 1 Korintus 4 Kau nomor duda, 10. kau duda. Berapa korban kau? Darni bodoh karena Yesus. Sama-sama kita. Aku janda, kau duda. Ya, saya janda, saya duda karena istri saya dipanggil oleh Allah. Kamu karena skendo kan? Karena ngentot kan sama laki wanita lain, ya kan? Jujur. Ini Kak. Bentar. Lakinya ngedos sama wanita lain, janda, hoten, bahlul. Harus kayak gini Kak, ajaran Islam. Makanya saya katakan, kamu bertanya, aku menjawab. Kamu katakan, kamu katakan, turunin. Siapa sih yang ngomong, De? Jangan lah. De ya? Kamu numpang di Indonesia hidup, ingat itu ya. Kau numpang di Indonesia hidup, ingat itu. Turun. Terbesar Turun. itu agama apa Mas Bro? Kau pergi sana, Muhammad. kemana kau pergi? Ke Belanda, ke majikanmu Muhammad. sana. Jangan kau tinggal di sini kalau itu. Turunkan. Muhammad kenapa harus didoakan host, setiap hari? turunkan. Dikit-dikit doakan Muhammad itu kenapa? Masih ada lagi yang mau bicara? Lalu Ya, Bang Yon, silakan ngomong. Ada lagi? Muhammad itu kenapa harus setiap hari didoakan itu? Ya daripada kau Tuhan setiap hari minta makan. Berikanlah. Bentar. Ini Tidak dia ada, nggak tahu tidak Yesus ada, didoakan tidak itu. Tidak ada. Hah? Oh, nggak ada. Makanya Tidak ada. baca Alkitab itu jangan Yesus sambil tidak ada lagi. didoakan. Ya. Apa kata orang-orang ketika Yesus Yesus telah tidak ada mencuri keledai itu? didoakan. Muhammad. Hosana. Artinya apa? Muhammad Diberkatilah kenapa dia didoakan? yang datang atas nama Tuhan. Muhammad kenapa didoakan? Dan Yesus juga didoakan itu. Jawab itu. Oh, Yesus juga didoakan. Kapan nggak ada Yesus didoakan? Hosana, apa arti Hosana? Doa dalam nama Yesus. Apa arti Hosana? Doa dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus. Tukar akun, Bang Juma. Bukan didoakan. Woi, apa arti Hosana, woi? Bang Juma tukar akun. Ngomong tuh, segala kuasa baik yang ada di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Baik itu. Nah, itu kan berarti ada penyerahan Pemberian. tugas di situ. No. Kalau mau coba ayatnya itu di Matius 28 itu. Bu Darmi, itu gimana Bu Darmi? Yesus itu menyerahkan jabatannya lagi kembali ke Bapa. Gimana itu Bu Darmi? Berarti bukan Tuhan lagi dia. Itu makanya kalau sebenarnya orang Kristen itu tidak tahu isi kitabnya. Bahkan saya pernah bergurau ya sama orang-orang Kristen itu. Yesus berkata kepada umatnya, mat minta rokoknya mat katanya. Saya bilang begitu, itu pun disangka itu ayat itu. Karena apa? Mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Kalaupun mereka itu rajin membaca isi kitabnya, maka ketika kita pertanyakan dari ayat per ayat, mereka tidak akan bingung menjawabnya. Hampir kesemuanya orang Kristen tidak ada yang pernah membaca isi kitabnya sampai usai, terkecuali pendeta yang tengah sekolah Alkitab, itu pun dengan terpaksa. Itu pun bisa curi-curi tidak membaca juga, Udah, malas-malas. saya mau sertijab sama Aki Juma. Monggo sertijab, dah serahkan Aki Juma. Lanjut. Iya, saya ini teman-teman, saya hanya ingin mengajak teman-teman kita ini berpikir gitu ya. Apakah mungkin Anda salah bertuhan
dengan keadaan seperti ini, karena kalau akal sehat adalah tidak mungkin kemudian menuhankan sesuatu yang ada masa di mana dia melepaskan jabatan itu. Itu dia. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Akhi Sugi tadi di dalam Matius 28. Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tapi ternyata mau tidak mau apa yang diberikan ini sesuatu pemberian, bukan haknya dia secara mutlak ya. Hanya pemberian. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu jelas sekali memang tertulis seperti itu, bahwa Yesus itu datang ke atas muka bumi hanya sebagai perantara. Dan itu seruannya kepada Bani Israel. "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan akan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus." Jadi sebenarnya Allah yang punya kuasa. Yesus itu hanya digunakan oleh Allah karena Allah nggak bisa ke bumi, karena dia adalah Tuhan bukan makhluk. Sehingga Allah menggunakan Yesus untuk melakukan tanda-tanda keberadaan Allah itu dengan memberikan mukjizat kepada manusia tersebut. Manusia tadi yang 100% manusia seketika memiliki kedikdayaan, memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yang disebut mukjizat, yang disebut kekuatan-kekuatan. Dan ternyata itu memang karena Allah yang menjadikan beliau sebagai alat, memperlihatkan kekuasaan Allah melalui perantaraan dirinya. Makanya dia katakan juga di dalam Yohanes 17 nomor 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan." Itu jelas sekali tuh. Maka setelah selesai semua tugas yang Tuhan berikan kepada Yesus, maka ya dia kembali sebagai manusia biasa. Kalau dia adalah nabi, maka dikembalikan ke surga, akan bercengkrama dengan teman-teman yang masuk ke surga sebagai manusia. Kalau dia kemudian sebagai Tuhan, wah ini parah ini. Kalau Tuhan melepaskan jabatan lalu kemudian menjadi bukan Tuhan, maka benarlah kemudian iman kami umat Islam, setinggi apapun levelnya Yesus, dia tetap kami imani sebagai wakil Tuhan, Nabi Tuhan. Dia adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Maka kami tidak pernah menghujat, menistakan beliau, karena beliau adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Itu didukung oleh data di dalam kitabnya teman Kristen, apalagi Al-Quran, kenabian beliau itu. Jadi kami tidak terkecoh dengan mukjizat yang dimiliki Yesus. Dia mau membangkitkan orang mati, membuat apapun, kami tidak terkecoh. Bahkan Yesus naik ke gunung paling tinggi, lantas kemudian teriak, suaranya dari ujung bumi sampai ujung bumi kedengaran, "Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku." Kami umat Islam tetap tunduk kepada beliau, tetapi tidak menjadikan beliau Tuhan. Kenapa? Karena kami yakin dia Nabi yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 12:49 kata Yesus, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang mengutus aku untuk aku katakan, aku sampaikan." Jadi kalau dia berkata, apapun yang dia katakan itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan, "Akulah pencipta, tidak ada pencipta selain aku," maka kami umat Islam akan semakin hormat ke beliau sebagai nabi, karena beliau sedang membicarakan tentang firman Tuhan yang harus dia sampaikan. Maksudnya aku di situ adalah esensi yang mengutus dirinya. Makanya dia mengatakan, "Siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang mendengarkan aku." Boleh saya jawab ya? Boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Kami percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah sendiri, seperti di Yohanes 1. Artinya dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita menganggap dia Tuhan, ya dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah. Jadi nggak ada yang dipersoalkan seperti itu. Itu menurut. Iya, tapi begini Bung,
Semua gelar boleh dinisbahkan kepada Yesus. Mau dia nabi, dia rasul, Mesias, semua. Tapi hanya ada satu gelar yang akan membuat dia itu gusar dan gelisah. Bahkan mengusir sampai kepada ujungnya itu mengusir. Apa itu ketika dia digelari Tuhan? Karena tidak relevan orang yang kemudian jelas-jelas manusia dianggap sebagai Tuhan. Nah, terbukti ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa pada masa kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Itu satu. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus, maka kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya Yesus yaitu tadi ku bilang. Ketika dia sudah melepaskan segala aspek yang menyebabkan teman-teman Kristen menuhankan Yesus, maka dia ternyata manusia biasa dalam keadaan yang sebenarnya. Makanya kita akan sama seperti Yesus. Coba saya bacakan ya di dalam 1 Yohanes. Boleh saya gantian berbicara? Ya, kita ganti-gantian, Bang. Abang tinggal bilang saya lagi, Anda akan bicara. Silakan. Begini, Juma. Siap. Masalah ketuhanan Yesus, masalah kekalahan dia di dalam Injil sudah jelas dikatakan seperti pengakuan di Yohanes 4 ayat 25-26 atau pengakuan dari Thomas sendiri yang mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus mengatakan, engkau percaya karena melihat aku, tapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, itu salah satu. Dan banyak lagi sebenarnya kata-kata yang menyatakan bahwa Yesus itu, Mas. Iya, baik. Jadi kalau saudara kemudian mempertuhankan Yesus hanya oleh karena muridnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, ya. Berarti Anda ini pengikut Thomas, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang mengutus aku. Dan aku utusan. Nah, kalau kita percaya, Yesus menginginkan dirinya dipercayai sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya utusan, Mas. Coba Yohanes 17 nomor 3. Kita mendapatkan hidup kekal dengan mengenal Yesus sebagai apa di sana. Ini menurut Yesus dari pola penulisan kitab saudara. Nampak kan tidak pernah baca isi kitabnya. Iya, betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang kau utus. Coba. Kalau masalah ayat, Mas, sebenarnya memang kalau saya sendiri tidak begitu hafal ayatnya di mana seperti apa gitu. Nah. Tapi saya tahu kalau tulisan itu ada dalam ayat itu gitu. Seperti hal mengenai katakan dia adalah Tuhan saja dalam iman. Putus-putus ya, atau di aku aja nih putusnya? Memang benar-benar tentang kekalahan itu. Ya gini Bang, kalau Anda cuma main comot di ayat 28, itu kan Yohanes 20 ayat 28 tuh. Iya, seolah-olah Thomas itu ngaku Yesus Tuhan, tapi Anda baca dari ayat 24. Jelas-jelas di situ Thomas itu awalnya tidak percaya kalau Yesus itu sebenarnya udah bangkit. Makanya Thomas ngomong, sebelum aku mencocokkan jariku ke bekas paku dan di lambungnya itu, aku tidak akan percaya. Nah, tiba-tiba dalam keadaan pintu terkunci dan sebagainya, tiba-tiba Yesus ngomong, "Assalamualaikum, semoga kamu sejahtera." Nah, para Thomas ini sebenarnya kaget dia. Ada perasaan kaget, terharu, seolah-olah tidak percaya kalau dia itu masih hidup. Nah, orang dalam posisi kaget, Bang,
Ya, wajar kalau berkata ya Allah ya Tuhanku. Bukan berarti dia itu bukan berarti dia sedang menuhankan Yesus, tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, itu kan dari kata kurios. Kurios itu merujuk kepada orang yang ketiga. Anda tanya sama pendetamu deh, benar nggak itu kurios itu kata ganti orang ketiga? Nah, kalau itu ditujukan kepada Yesus langsung, seharusnya kurie, bukan kurios. Gitu loh Bang. Jadi posisi Thomas saat itu sedang kaget dia. Sedang seolah-olah tidak percaya kalau Yesus itu masih hidup. Dalam posisi seperti itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu akan mengingat Tuhannya sebagaimana kami orang Islam. Ketika kita kaget, ketika kita takut, maka kita berkata, ya Allah ya Tuhanku. Bukan berarti saya sedang menuhankan orang yang di depan saya. Nah, kalau di situ Anda maknai Yesus itu Tuhan, bagaimana dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17, Yesus ngaku punya Tuhan. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus adalah Allah itu sendiri? Kan nggak nyambung Bang. Kontradiksi nanti jadinya. Bisa gantian Bang? Ya silakan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa aku belum pergi pada Tuhanku dan Allahku, atau dengan kata lain ada ayat lain Bang, seperti katakan si Juma tadi bahwa aku berbicara atau berbuat atau apa bukan atas kehendakku dan seterusnya, itu agak panjang ceritanya. Memang tidak bisa dikatakan satu per ayat itu saja, karena harus dipahami apa itu yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Jadi kalau misalnya Yesus itu dikatakan sebagai manusia dari satu sisi pandang, ya memang manusia, tapi sekaligus juga Allah. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi. Itu bisa kita lihat di ayat-ayat lain yang mengatakan jadi, bahwa Allah Yesus punya Allah adalah gitu. Alfa dan Omega. Jadi Allah punya Allah gitu. Bukan Allah punya Allah. Nah, Yesus kan ngomong, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Dia Allahmu. berbicara di situ dalam posisi seperti manusia yang. Lah emang di ayat 28 Yesus bukan manusia, Bang? Gimana? Emang di ayat 28 Yesus bukan manusia? Yesus itu bisa dikatakan manusia dari segi kemanusiaannya ketika dia dilahirkan ke dunia sebagai manusia. Pada saat itu dia bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapaknya itu. Seperti itu. Jadi ketika dia berkata kepada Bapa, dia bisa jadi Allah. Ini apa yang dikerjain? Enggak, di ayat 28 kok bisa jadi Allah, apa yang dikerjain? Ya, Yesus kan datang ke bumi untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan Bapaknya. Nah, makanya itu tidak ada sisi ketuhanannya Yesus itu, sedikit pun nggak ada. Pada sisi mana Yesus itu adalah Tuhan? Oke, kalau Yesus tidak dikatakan tidak ada sisi ketuhanannya, ada peristiwa di sumur, ada seorang Samaria itu, di sumur itu Yesus minta air, lalu wanita itu mengatakan, ini garis besarnya, kenapa engkau minta air? Nah, Tuhan minta air gitu. Itu Tuhan. Waktu dia butuh air itu butuh timba itu Tuhan gitu. Di ayat itu perempuan itu mengatakan, sekarang aku percaya Tuhan bahwa seorang nabi. Ayat 19. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Seorang nabi. Nah, ketika Thomas mengatakan ya Allah ya Tuhanku, itu menurut Paul Zhang sekalipun itu kalimat orang terkejut. Bukan dia berkata, wah bahasanya Yesus itu di hadapannya Tuhan. Bukan. Karena terkejutlah, disangka sudah mati, ternyata masih hidup. Dan menjumpai dengan tiba-tiba disangkanya hantu, ternyata itu adalah Yesus asli. Nah, disitulah dia terkejut. Maka dia menyebut ya Allah ya Tuhanku. Kalau seandainya dia menyebut astaga naga sinaga, maka kalian akan menganggap Yesus itu naga jadinya gitu.
Oke, silakan. Monggo Aki Juma tanggapannya. Loh, Nah, nggak enak kalau Aki Juma. Iya, silakan dari teman Kristen dulu. Oh gini Bang Juma, boleh aku tanya ya, tanya Bang Juma ya. Iya, silakan. Silakan. Gini, menurut Bang Juma, kalau kami Iya. Kristen itu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pengertiannya kan Tuhan kami 3 gitu ya? Iya, karena memang 3 pribadi itu, Bang. 3 pribadi, 3 hakikat yang berbeda. Iya. Oke, akan nangkap gitu. Terus, tapi menurut kami Tuhan kami 1. Yang aku tanyakan gini Bang Juma. Iya. Pada Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Pada ayat ini, nah, yang aku tanyakan kepada Bang Zuma ini maksudnya gimana? Ayat ini dulu. Ya, baik. Jadi segala sesuatu ciptaan itu bermula dari firman, kehendak, perkataan. Ya. Nah, kalau Bapak tanya saya, maka saya menunjukkan data di dalam Mazmur 33 nomor 9. Itulah ending Sorry, daripada aku potong. Sorry Bang Juma, aku potong. Silakan. Yang aku tanyakan itu ini, pada ayat ini menurut Bang Juma, ya toh, apa ya bahasa tafsirannya gimana? Di ayat ini 1 Yohanes 1:1, pengertian Bang Zuma itu gimana? Aku pengen ngerti. Oke. Pada ayat ini. Baik. Kalau data ini Yohanes 1 nomor 1, pada diri Tuhan itu ada yang disebut kalam, sifat. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Yang melekat pada dirinya dan tidak bisa terpisah, ibarat manusia memiliki mulut yang tidak bisa terpisah dengan tubuh manusia itu sendiri. Ya. Gitu Pak maksudnya. Ya, itu ya. Jadi tidak terpisah ya, antara firman dengan Allah itu tidak terpisah ya. Betul ya? Betul. Dalam hal ini sifat Pak ya. Iya. Dalam hal ini sifat. Sifat Allah. Jadi firman itu adalah Allah, betul ya? Kalam, sifat kalam itu adalah Allah itu sendiri. Oke, berarti firman itu menurut Bang Zuma, katakanlah firman itu adalah kalam, gitu ya? Siap. Atau sifat ya? Oke. Siap. Terus Bang Zuma mungkin ingat atau udah hafal, ada tertulis, aku lupa, pada Yohanes ini juga kayak firman itu telah menjadi manusia. Pada ayat itu, yang ayat menyebut firman telah menjadi manusia, pengertian Bang Zuma gimana? Oke. Jadi tadi Bapak yang memiliki sifat kemudian mengatakan, mengucapkan dari sifatnya itu, mengucapkan sesuatu instruksi perintah, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi. Jadi manusia. Jadi manusia, yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi. Misalnya jadilah manusia, maka yang terlontar dari mulutnya itu betul-betul terjadi, jadi manusia. Coba dibaca ayat 13-nya, Pak. Di ayat 13-nya itu. Sebentar. Bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia, Pak. Ayat 13 itu dibaca itu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, bukan juga atas keinginan laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Ada orang-orang di situ, jamak itu. Nah, itu merujuk kepada siapa? Nah, tanyakan sama kitabmu. Siapa dia? Itu karena kembali ke Bang Zuma dulu. Ini firman atau kalam telah menjadi manusia. Bukan kalam yang menjadi manusia, Pak. Bukan. Loh, katanya firman itu kalam. Itulah di kitab Bapak karena tidak mengatakan kalam. Tidak ada kalam di situ. Harusnya di situ pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah dan kalam itu adalah Allah. Harusnya gitu. Sabar. Sedikit. Lalu kemudian harusnya ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, itu betul. Tapi harus diawali, kalam itu berfirman, maka firman itu telah menjadi manusia. Itu baru betul.
kalam itu berfirman, maka firman itu menjadi manusia atau firman itu menjadi daging. Nah, tapi seketika di situ hanya firman, harusnya ada kalam, ada sifat. Sifat berkata-kata menginstruksikan sehingga keluar kata-kata, keluar firman, maka firman itu kemudian menjadi daging. Gitu Pak, bukan mulut. Bukan mulut, misalnya mulut berkata pingin makan ikan, bukan mulut yang berubah menjadi ikan. Tetapi ketika mulut berkata aku pingin makan ikan, maka seketika orang-orang yang ada di bawah kuasa kita mendengarkan perintah itu seketika menghadirkan ikan. Nah, karena Tuhan Maha Kuasa, apa yang Dia katakan itulah yang terjadi atas perintahnya. Bukan mulutnya yang berubah menjadi daging, kan? Saya pingin makan daging, wah tiba-tiba mulutnya menjadi daging. Bukan. Tapi kalamnya yang berkata, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil. Sehingga apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang kepada Maria. Dikatakanlah pada bulan ke-6 Gabriel datang. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Jadi bukan firman yang menjadi, bukan kalam yang menjadi daging, tetapi firman yang menjadi daging. Makanya dikatakan kalimatuhu. Di data nomor 14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia, atau dalam bahasa original teksnya itu bukan manusia sebenarnya tapi daging. Maka seketika itu juga bukan kalam yang menjadi daging, tapi firman. Nah itu baru betul. Ketetapan. Ketetapan atau kalimah. Kalam. Boleh saya tambahin sedikit silakan, ya Pak? Silakan. Jadi gini, ketika sifat Tuhan atau firman itu masih ada pada diri Tuhan, itulah Tuhan. Tetapi kalau sudah keluar dari Tuhan, dia makhluk. Ya, makanya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu berfirmanlah Tuhan. Nah, di sini firman itu berubah jadi makhluk karena segala sesuatu berasal dari firman itu. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan ke atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Kalau Tuhan menghendaki, wanita tanpa adanya seorang laki-laki bisa hamil. Perempuan mandul, ya kan, seperti Elizabeth, seperti Sarah, seharusnya nggak bisa punya anak lagi dia. Tetapi karena Tuhan menghendaki, sehingga wanita mandul, perempuan, perawan pun bisa hamil. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Begitu Pak. Jadi firman itu telah menjadi daging. Artinya ketetapan itu ya menjadi. Kalau Tuhan sudah menetapkan hamil-hamil, jangankan manusia. Kalau Tuhan menetapkan batu melahirkan manusia, keluar manusia Pak. Saya percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13 tadi itu jelas. Orang-orang yang bukan dilahirkan dari darah atau dari daging, juga bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi firman itu telah menjadi daging, bukan cuma Yesus, tapi banyak orang-orang yang seperti itu. Contohnya siapa? Ishak. Contoh lagi siapa? Yohanes Pembaptis. Contoh lagi siapa? Adam. Contoh lagi siapa? Hawa. Clear. Melkisedek lagi tambah. Nah, justru itu di Yohanes. Gini, Bang Sugi. Justru di Yohanes 1:13 itu sudah dijelaskan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, antara laki-laki dan perempuan lah, berasal dari Allah. Kalau tadi dicontohkan soal Iska, terus Yohanes, pertanyaanku, Yohanes, Iska itu dari keinginan laki-laki dan perempuan enggak? Dari ayah ibunya enggak? Itu keinginan Tuhan. Makanya Tuhan nanti menjumpai Abraham. Gimana Pak? Ini loh pertanyaanku. Pertanyaanku gini. Siapa tadi? Yohanes. Kasih contoh Yohanes, Isa. Ya. Pertanyaanku gini.
itu hasil dari secara jasmani enggak? Oh tidak, kalau anu Dari tidak jasmani karena Sarah udah mandul, Pak. Nggak bisa secara jasmani, udah nggak bisa itu. Dia udah mandul itu nggak bisa punya anak. Tapi dia menetapkan Sarah hamil. Siapa lagi? Sebelum Melkisedek. hamil, Melkisedek pertanyaannya itu tidak berbapak, tidak beribu. Ada manusia kok. Loh, tadi dicontohkan Yohanes sama Isa. iya itu Pertanyaanku- contoh-contoh itu saya sebut ada Adam, ada Hawa, Yohanes, Ishak, Melkisedek. Banyak kan? Nah, gini Atau dulu. ayat ini yang bohong? Berhenti Tidak ada, cuma Yesus dua doang. contoh tadi. Aku ngikuti Bang Sugi loh ya. Hmm. Contohnya Yohanes sama Isa, gitu. Pertanyaanku, Yohanes sama Isa itu hasil dari hubungan ayah ibunya enggak? Oh tidak. Tidak. Oke, Walaupun tidak ya. ayah ibunya berhubungan, kalau dia mandul nggak punya anak, tapi itu keinginan Tuhan. Makanya Oke. Tuhan nanti mendatangi Abraham, Nah, memberitahu bahwa Sarah akan hamil. Demikian juga mendatangi Elizabeth. Elizabeth akan hamil. pertanyaanku Bang Sugi Nur. Kalau itu Sugi Nur, Sugi Kristologi. Sugi Nur. oh Sugi Kristologi. Oh, sorry. Nih, pertanyaanku. Kalau Nah justru Apa? gini loh Pak, saya tanya Isa, balik sama Ibrahim Anda. sama Sarah Bentar Pak, bentar. gantian Justru saya ingin tanya tanya. sama Anda, ini kan kitab Anda nih. Saya pertanyakan, ini orang-orang ini siapa Pak? Yang bukan lahir dari darah dan daging, juga bukan atas keinginan manusia, siapa dia? Kalau Anda menolak contoh-contoh yang saya tunjukkan, Anda tunjukkan siapa ini? Ini orang-orang, berarti jamak loh Pak. Iya. Orang-orang jamak. Siapa Pak? Orang-orang ini Ya, kan siapa? ucapan Yesus Yohanes aku lupa. Jadi dijelaskan atau diomongkan kalau ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging, bukan Jangan dari ditambahi jasmani. kalau Pak. Kalau itu nanti belum pernah bisa terjadi bisa enggak. Ini nggak ada kalau di situ. Nggak ada. Jangan ditambah kalau Pak. Jangan ditambah ayat. Oke. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging itu melainkan berasal dari Allah. Gitu toh? Betul ya? Ya. Nah, tadi kan dicontohkan siapa? Yohanes sama Ishak. Ishak lahir ya itu atas hasil hubungan Ibrahim dan Hawa enggak? Anggaplah Kalau- salah contoh saya. Makanya saya ingin minta contoh iya sama kan? Anda siapa? Lah aku balik tanya. Katanya itu Iya. salah satu contoh. Anggaplah contoh saya itu salah deh. Nah, Contoh saya itu salah. Ya karena Anda nggak setuju misalnya Yohanes atau Isa, Anda nggak setuju, Bukan aku nggak silakan. setuju, justru aku Tapi tanya. saya ingin pembuktian. Siapa ini? Siapa? ini tuh penjelasan. Kalau ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau Kok daging. kalau lagi? Loh, Ini nggak pakai kalau ini, karena sudah terjadi. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus. Ada orang lain yang lahir tanpa adanya keinginan seorang laki-laki atau darah dan daging. Nah, siapa dia? contoh. Aku minta contoh. Siapa itu? Melkisedek. Dia punya orang tua enggak? Enggak. Ibrani 3, Ibrani Nggak kenal bapak 7. Ya, Ibrani 7 itu. Ya, tidak berbapak, tidak berawal. Ini, kalau Anda nggak percaya, di Ibrani. Ya, Ibrani 7 seingat saya, ayat 1 sampai 3 ya, kalau nggak salah sih. Nah, ini dia. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah perantara adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia, nomor 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya, dan tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Melkisedek.
Nggak berbapak, nggak beribu. Ini Apalagi, ayo. ayat sebelumnya. Siapa Melkisedek? Ya, Raja Siapa dia? Salem, Pak. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, Pak. Tidak berawal, tidak berakhir, alfa omega dia. Jadi lemah sekali Anda menuhankan Yesus hanya gara-gara darah firman jadi daging, ya ternyata Melkisedek firman Bapak, jadi daging juga. Bapak, aku menjawab. Aku Ya, menjawab. silakan Bu Darmi, silakan. Tadi kan ditulis orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara itu berasal dari Allah, ya kan? Nah, memang Melkisedek iya. Tetapi kan Melkisedek dan yang lain-lain, apakah ada dicatat dalam kitab suci, 2 kitab suci, akan datang mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang, akan menghadili setiap orang. Adakah ayatnya si Melkisedek seperti itu, Bapak? Gini, Jadi Bu. makanya kami menuhankan Oke, Yesus itu. bentar karena dulu dia loh. tidak untuk mengumpulkan Anda tanya, saya segala jawab, bangsa. Anda nggak mau dengar. Jadi yang pertama tadi, kenapa Yesus itu Tuhan? Kan gitu. Karena dia itu firman jadi daging. Nah, alasan Yesus adalah Tuhan karena firman jadi daging sudah terbantah. Gitu ya. Sekarang Anda lari topik lagi. Gitu loh. Pindah topik jadinya. Alasannya beda Bukan lagi. Loh, Mana pindah? sekarang kan kalau hanya alasannya firman jadi daging lalu itu dianggap Tuhan, maka Melkisedek seharusnya Anda tuhankan. Iya, Pak. Ada rupanya Melkisedek dicatat di dalam kitab suci Jangan ke ataupun sana di dulu. Al-Quran ataupun Ini di alasan kitab. pertama dulu. Jangan ke sana Harus dulu. Alasan dulu. pertama dulu. Bapak bertanya, aku juga bertanya, adakah di dalam kitab suci kita yang 2 ini dicatat Melkisedek sebagai hakim yang adil dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kalau Yesus iya, Oke. dicatat jelas. Oke, saya jawab. Oke. Iya, silakan Akhi. Kenapa nabi-nabi lainnya, misalnya itu tidak, anggaplah tidak mengumpulkan seluruh bangsa gitu kan? Karena urusan nabi lain sudah selesai. Sementara urusan Yesus itu tidak selesai. Memang Yesus akan menjadi hakim, Kristen jadi tersangkanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka orang yang menyebut aku Tuhan. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Itu dia. Kenapa Yesus mengumpulkan? Karena dia ingin bersaksi bahwa dia bukan Tuhan. Oh, Pak, di situ dikatakan, nggak dibilang Yesus, aku akan mengumpulkan orang-orang Kristen. Nggak ada dibilangnya begitu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Segala. Berarti dunia Walaupun semua yang disebutkan itu yang dikumpulkan orang Kristen, jangan dilupakan Matius 7, 22, 23. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengaku menyebut Yesus Tuhan, yang melakukan keajaiban atas nama Yesus, yang bernubuat atas nama Yesus. Aku tidak mengenalmu. Capek-capek Anda memuja Yesus, diusir sama Yesus. Enggak, bukan saya kami. bilang. Bukan Salah. saya yang akan dihakimi Oh, Yesus. Apa salahnya Boleh kalau gantian saya berbicara, dihakimi Pak? Yesus? Pak. Yang Boleh itu. gantian. Tunggu dulu, aku dulu 1 menit. Maksudnya itu yang diusir, ada yang memanggil Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat demi namamu. Iya, memang diakui ada orang Kristen memang menyebut nama Tuhan. Tetapi kan ada orang Kristen ini melakukan segala kejahatan dan merombak hukum. Ada. Cuman kita, ya hanya dia nanti yang berhak mengatakannya. Itu yang dinyatakan, Pak. Itu yang Itu tidak berbicara tentang perbuatannya, itu berbicara tentang ajaran.
Makanya kalau Yang Anda tidak baca melakukan, dari yang tidak dari melakukan ayat 15 Bapak. itu peringkopnya hal ajaran sesat. Itulah. Ya? Jadi ajaran orang-orang yang menuhankan Yesus itu sesat, makanya diusir. Oh, bukan semua yang Boleh dia saya berbicara, Pak? Kalau bukan semua, tolong tunjukkan kepada saya satu ayat saja Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo. Loh, Boleh saya berbicara, Pak? tidak usah ngomong dia mengumpulkan Waduh, segala gampang bangsa di ngomong. hadapannya ada, udah jelas dia Tuhan, udah jelas nggak manusia itu nggak level manusia, nggak level utusan, nggak level nabi mengumpulkan segala bangsa kelak. Oke. Gimana sih Bapak Iya, ini? tapi setelah Kalau semua Bapak itu dia tadi lakukan, mengatakan, tunjukkan setelah satu semua ayat, itu kata saya, dilakukan, tunjukkan Bu 3 ayat. Darmi, dia kembalikan kepada siapa? Kuasa yang diberikan kepadanya itu menjadi hakim, menentukan orang ini kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah itu semua, Yesus kembalikan semuanya kuasa itu kepada Tuhan. Dia jadi apa setelah itu? Dia kembali kepada Bapa. Udah, kan katanya aku dan Bapa satu. Dia kembali bersatu kepada penguasa itu, dia bersatu gitu Bang Juma. Jadi gini Bu Dani, mohon izin 1 menit. Jadi Akhi Sugi sudah menjelaskan, entar sabar Bang. Menjelaskan itu sudah akurat penjelasan beliau. Kenapa Yesus yang menjadi hakim? Kenapa dikumpulkan semua orang? Supaya semua orang menjadi saksi bahwa apa yang disuarakan oleh para apologet Muslim itu betul. Apa yang disuarakan oleh Al-Quran itu betul. Mereka harus melihat bahwa Yesus yang dituhankan separuh penduduk bumi ini itu adalah manusia biasa. Nah, kemana Kristen dan kemana Islam pada masa itu? Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini ujiannya itu di situ. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Jadi yang diterima itu harus perkataan Yesus, bukan perkataan pengarang-pengarang kitab saudara. Yang harus diterima adalah perkataan Yesus. Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja? Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja yang kemudian akan menjadi hakim? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang kalau Anda dihakimi, Anda menuhankan Yesus, firman mana yang 3 tahun ini yang diajarkan kepada Bani Israel agar dirinya dituhankan, disembah seperti yang Anda lakukan, menganggapnya seperti Bapak yang telah mengutus dia. Di mana dia ajarkan itu? Sementara ketika Anda ditanyai, apa yang menyebabkan engkau menuhankan aku? Mana perkataanku yang kuajarkan kepada orang-orang terdahulu, kepada angkatan pertama murid-muridku, bahwa akulah Bapa itu sendiri. Di mana itu aku katakan kepada mereka? Nah mungkin Bu Dani akan mengatakan, engkau mengatakan dirimu Bapa dan adalah satu. Bukankah satu itu adalah maksudnya ajarannya? Aku datang tidak berkata-kata dari diriku, melainkan kata dia. Aku datang melakukan pekerjaan bukan dari diriku, tapi pekerjaan yang dia. Makananku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh dia untuk aku lakukan. Jadi maksudnya, siapa yang melihat aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Karena setiap perkataan, setiap pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Aku mewakili Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Jadi Bu, betul itu. Hanyalah daripadaku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah itu akan berakhir seperti itu. Apalah artinya ibu bangga? Dia datang mengumpulkan semua manusia. Dia akan menghakimi manusia. Betul. Tetapi sebanyak mungkin manusia dihakimi semuanya. Ada 2 golongan nantinya. Yang menuhankan dirinya dan menganggapnya sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau ibu tidak, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Makanya tadi saya katakan bahwasanya ketika Yesus menyerahkan tugasnya, menyerahkan semua yang diberikan oleh Bapa kepadanya, dia jadi apa? Ibu mengatakan menjadi Tuhan. Loh, tadi Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Berarti enggak 2. Kalau Yesus berubah kembali menjadi Tuhan, dia serahkan tugasnya kepada Allah Bapa, kemudian dia juga menjadi Allah Bapa, berarti ada 2.
Ada dua Allah Bapa di situ. Dan itu Ibu harus renungkan lagi. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum semuanya. Boleh saya jelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Halo. Iya, ayo Bang Toba silakan tanggapi. Begini. Masalah Bapak yang bicara pertama tadi, masalah di mana dikatakan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya bahwa dialah Tuhan, itu bisa kita lihat di Yohanes 11 ayat 25, juga di Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Saya bacakan seperti ini. Di Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Itu juga satu kalimat. Di kalimat lain juga seperti tadi Thomas tadi yang mengatakan Tuhanku dan Allahku, itu juga mengenai perkataan Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya itu. Jadi ada minimal 3 perkataan yang dikatakan Yesus, pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itu jawabannya tadi, Mas. Untuk Bapak yang pertama tadi. Halo, lanjut Mas. Lanjut Bang Juma, lanjut. Bang. Mute saya bentar. Baik. Aduh, lagi cuma terpental ya. Terpental. Oke, ya, saya jawab ya. Jadi ayat-ayat yang Anda bawa itu sama sekali tidak menunjukkan Yesus Tuhan. Contoh ayat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maksudnya di sini dia itu akan hidup, maksudnya mendapatkan surga, bukan mendapatkan neraka. Setuju? Iya. Ya? Oke. Jadi jangan dibuang Yohanes 17 ayat 3. Syaratnya hidup kekal itu percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi syarat untuk mendapatkan hidup kekal sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya sebagai Tuhan, percaya sebagai utusan Tuhan, selamat Anda. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, neraka, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian Anda mengatakan apalagi tadi, akulah jalan. Yesus jalan, bos. Bukan tujuan, tujuannya Bapa. Makanya dibaca dari ayat 1 Yohanes 14 itu. Ya, nih Yohanes 14 ayat 1 dibaca dari ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada 2 oknum. Masa di ayat 4 ayat 6-nya Yesus adalah Allah itu sendiri? Kalau di ayat 1-nya Yesus ngaku utusan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi? Yesus tanya nih. Kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ini berbicara tentang jalan masuk surga itu bagaimana? Bukan sedang menunjukkan Yesus dirinya adalah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Yesus ini jalan menuju surga. Kalau mau mencapai surga. Aduh, ya kan ini ayat Anda yang Anda bawa harus saya komentari. Itu sudah jadi kalau ingin masuk surga, jadi saya akan
jelaskan gitu loh. Ikuti, benar Bang. Jadi kalau ingin masuk surga, ikuti apa yang diajarkan Yesus. Bukan menyembah Yesus. Begitu loh. Lanjut. Bapak harus tadi kan di awal pembicaraan saya sudah katakan untuk memahami Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Roh Kudus, Yesus sebagai Bapa harus dipahami apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Sepanjang itu tidak kita pahami, takkan pernah selesai pembicaraan ini. Ya, betul. Jadi harus paham dulu apa yang dimaksud Allah Tritunggal, Pak. Jadi kalau nggak seperti itu nggak bakalan ketemu-ketemu kita ini berbicaranya. Ya. Jadi minimal kita berbeda pendapat di situ. Kami orang Kristen percaya dan meyakini bahwa apa yang dikatakan Allah Tritunggal itu ada. Seperti itu pemahaman kami, Pak. Kalau misalnya saudara-saudara dari Islam itu tahu seperti apa, ya itu silakan saja. Jadi jangan paksakan ayat-ayat yang dipotong-potong itu. Oke, Pak. Sekarang masalah Tritunggal. Yesus tidak pernah sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Kalau memang Tritunggal itu benar, kenapa para murid tidak pernah kenal Roh Kudus? Kaget pasti Anda. Kenapa memang Roh mereka Kudus tidak adalah kenal Roh Kudus? Waduh. Bagaimana? Anda kaget tentu kan? Pasti kaget. Kenapa Kisah tidak kenal para Roh Kudus, Pak? rasul, Nggak kaget, Pak. kisah Nggak para kaget. rasul Ada mulanya 19. adalah firman. Bentar, Bang. Ini saya Firman tunjukkan itu ayatnya, Bang. adalah Aduh. Oke, saya tunjukkan ayatnya, Bang. Sugi Kristologi tidak pernah ngomong nggak pakai data. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Buka baik-baik. Kalau memang Roh Kudus jelas ini itu kan adalah masih salah baru satu. pertama percaya, Pak. Belum mengenal, Pak. Nah, ini murid siapa ini? Coba Itu murid baru siapa? menjadi murid, baru menjadi murid, Pak. Belum mengenal Tuhan. Loh katanya mereka ini dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok di sini dia nggak kenal Roh Kudus? Gimana sih? Hah? Ya kan mereka baru percaya, belum mengenal Tuhan secara utuh gitu loh. Nih ya, saya baca ya. Dari ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Berarti Yohanes juga nggak pernah mengajarkan Roh Kudus, Trinitas. Yesus juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Nggak ada. Yesus mengajarkan Trinitas di ayat mana? Katanya Paulus itu ayat tambahan. Sekarang dipakai Paulus lagi. Oh gitu. Jadi gini Pak. Kenapa saya memakai Bible Anda? Ya karena yang Anda percaya ini. Tidak mungkin saya mendebat Anda pakai Quran. Karena saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya nggak akan melakukan pakai Al-Quran untuk mendebat Anda. Jadi saya pakai yang Anda percayai, yaitu Bible. Iya, tapi Bapak memotong-motongnya. Bapak potong-potongnya. Justru Anda yang potong-potong ayat. Justru saya baca lengkap. Itu kan ada dua masalah pembaptisan, Pak. Itu Bapak itu masalah cerita pembaptisan. Alah, Anda yang potong-potong ayat. Contoh Anda mengambil Yohanes 14 ayat 6. Datang itu, Yesus mengatakan bahwa Yohanes mengatakan Anda menuduh saya, membaptis dengan Roh Kudus. Anda menuduh saya potong-potong ayat. Justru Anda yang potong-potong ayat. Anda hanya mengambil Yohanes 14 ayat 6. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Anda mengambil Yohanes 11 ayat 25. Saya baca dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kok dibilang saya potong-potong ayat? Yang potong-potong yang Anda. Penting saya itu sejajar Pak. Yang jelas masalah pembaptisan tadi itu Yohanes membaptis dengan air,
Sementara di Yohanes itu mengatakan, siapa kami sisakan datang itu? Dia membuka tali kasutnya saja pun saya tidak mampu. Dia aku membantu dengan air, Roh Kudus itu nggak penting, sehingga tidak pernah diajarkan kepada mereka. Artinya bagi Bapak Tuhan itu penting, bukan Trinitas. Bagi Bapak ini mungkin tidak penting karena memang bukan bagi saya. Kalau memang Roh Kudus ini penting, tentu Yohanes mengajarkan kepada mereka, Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Roh Kudus adalah salah satu unsur Trinitas dengan air, belum dengan Roh Kudus. Berarti Yohanes nggak kenal Roh Kudus. Orang berjalan di kilometer 10 misalnya Yohanes itu. Berarti Yohanes di kilometer 11 ketuhanannya tidak Trinitas kan? Berarti Yohanes ketuhanannya tidak Trinitas kan? Kalau konsep ketuhanan Yohanes Trinitas, tentu dia akan mengajarkan kepada muridnya, hei murid-muridku, Tuhan itu Trinitas. Sama seperti kami, kepada anak-anak kami, kepada murid-murid kami mengajarkan, dengarlah hei murid-muridku, kul huwallahu ahad, Tuhan itu esa satu-satunya. Kalau memang konsep ketuhanan Yohanes itu Trinitas, Yesus Trinitas, mengajarkan Trinitas, tentu mereka akan mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah unsur Trinitas. Sekarang mana ayatnya? Yesus pernah mengatakan Roh Kudus Trinitas. Mana? Ada Pak. Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam perintah pembaptisan. Tidak mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Bapak kan minta ayat. Itu dia ayatnya. Saya minta, dengar Bu. Yang saya minta di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Mana? Nggak ada. Sebagaimana Yesus mengajarkan Bapaknya itu Tuhan. Yesus mengajarkan itu. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi. Karena hanya satu Bapamu yang di surga. Yang Trinitas itunya Bapak bilang. Saya kasih tahu. Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya apa ayat itu. Tapi ayat itu tidak berbicara tentang ketuhanan. Kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada Roh, Bapak mati. Kalau nggak ada Roh, Bapak mati. Nah itu dia. Apakah ayat itu berbicara tentang ketuhanan, Bu? Bu, apa ayat itu berbicara tentang ketuhanan? Apa ayat itu berbicara tentang ketuhanan? Tidak. Yang saya minta mana para nabi, para rasul, ya, seperti Yohanes, Yesus mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan. Silakan. Sebagaimana Yesus mengajarkan Bapaknya itu Tuhan. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Ini ajaran tentang ketuhanan. Mana sekarang ajaran Yesus bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Zong. Masalah Roh Kudus. Ya Bang Toba masalah Roh Kudus. Nanti Bang Toba. Masalah Roh Kudus, masalah ayat-ayatnya di ayat mana ayat mana itu saya nggak hafal karena memang bukan itu profesi saya. Tapi saya tahu ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dari langit. Yang mengatakan inilah makanya tanya saya ayatnya mana gitu. Nanti saya tunjukkan itu. Yohanes itu Matius 3 ayat 16. Jadi kalau masalah ayat-ayat di ayat berapa tahap beberapa itu saya nggak hafal karena memang bukan itu profesi saya. Itu Yohanes Matius 3 ayat 16 17. Iya, itu tidak Trinitas, Bang. Itu tidak Trinitas itu. Kenapa? Roh Kudus itu bagian dari Trinitas itu. Oke. Kalau memang itu Trinitas, seharusnya mereka itu ngumpul jadi satu. Tapi faktanya pada waktu yang sama ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana itu Trinitas? Trinitas itu 3 jadi 1. Ini melencar-melencar, gimana Trinitas? Itulah. Itulah kalau udah dibatasi kuasa Tuhan. Silakan. Halo, biar terangkan Trinitas. Oh Bapak Sugi, biar terangkan Trinitas. Trinitas itu Allah Bapa, itulah Bapa di surga. Allah Anak, itulah Yesus di bumi. Roh Kudus, itulah Roh Kudus yang ada di hati semua manusia untuk menggerakkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Itulah Trinitas Pak Sugi. Ketika Anda
ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Roh Kudus yang seperti burung merpati? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah Anda membayangkan Yesus? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Yesus? Sehebat apapun otak Anda, tidak akan bisa membayangkan menyatukan 3 wujud yang berbeda menjadi 1 wujud. Nggak mungkin bisa. Bapa adalah Allah, Roh Kudus Allah, Yesus Allah. Ini bukan Trinitas, tapi 3 Tuhan. Untuk apa pula dipisah-pisahkan itu, Pak? Karena perlu dipisah-pisahkan itu. Cukup berdoa dengan Nah, nama karena Bapa, ayat Anda Putra, sendiri dan Roh membeda-bedakan. Kudus. Karena ayat Anda sendiri memisah-misahkan. Yesus yang lagi dibaptis, di atasnya ada Roh Kudus, di surga ada yang teriak-teriak. Ini 3 pribadi, Bos. 3 pribadi yang berbeda, di tempat yang berbeda. Pada waktu yang sama. Satu Trinitas, tahu artinya Trinitas? Dalam satu gimana? Kalau masalah ayat itu sebenarnya sudah diakui oleh bapak-bapak gereja ya maupun para sarjana Alkitab. Bahasanya itu ayat sisipan. Kalaupun memang ketika pembaptisan itu, peristiwa pembaptisan atas diri Yesus terhadap Yohanes itu benar terjadi dan langit itu terbelah, maka tidaklah akan mungkin dan tidak akan mustahil tidak akan pernah ada orang Yahudi pada masa itu. Dan hingga detik ini tidak akan pernah ada orang Yahudi. Sebab apa? Langit dapat terbelah dan menjadikan sebuah sesuatu yang nampak oleh mata dan banyak orang yang menyaksikannya katanya. Dan waktu itu ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan dan burung Roh Kudus yang berbentuk burung itu turun ke atasnya, itu banyak disaksikan ribuan orang katanya. Maka jikalau itu terjadi, maka tidaklah mustahil orang-orang Yahudi saat ini tidak akan pernah ada dan semuanya akan menjadi Kristen dan akan menyembah Yesus. Namun toh buktinya tidak pernah itu terjadi. Nah, yang mengatakan ayat itu sisipan itu bukan kami, melainkan orang Kristen itu sendiri yang dimana mereka mengadakan penelitian kan begitu. Nah, perihal masalah Roh Kudus. Perihal masalah Roh Kudus dahulu ya, pada abad pertama Roh Kudus itu disimbolkan adalah kucing hitam. Terus pada abad keberapa setelah itu kemudian menjadi burung hantu. Setelah burung hantu sekarang menjadi burung merpati. Nah, jikalaulah Tuhan dapat dibayang-bayangkan, makalah itu yang akan terjadi. Berubah-ubah, tidak jelas entah apa-apa yang mesti dibayangkan. Karena seperti Ustadz Sugi sampaikan tadi, tidaklah mungkin 3 oknum, ya 3 rupa itu akan dapat dibayangkan menjadi 1. Itu tidak akan mungkin itu. Pasti akan berjejer-jejer macam bidat catur. Oke, monggo silakan. Silakan Bang Juma, tambahin Bang Juma, silakan. Ya. Biar ditanggapi dulu. Ditanggapi dulu silakan. Tunggu dulu Bang Juma. Setengah menit. Nggak boleh dong dipisah-pisahkan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Allah Bapa itu berada di surga, Anak itu Yesus di bumi, Roh Kudus itu yang menyertai engkau di setiap hidupmu. Tunggu dulu Bang Sugi. Malah Anda yang misah-misahin. Abang Sugi ini dari tadi ngomong nggak ada kami potong-potong loh. Aku baru 1 detik ngomong udah dipotong. Lanjut bu. Enggak, saya cuma komentar agak geli aja nih orang ada yang misah-misahin. Udahlah Bang Juma aja ngomong biar ada motakku ini. Udah biar aja Bu Diarni. Ada AC-nya ya? Ngomong di situ. Kalau Bang Juma ngomong ada AC-nya. Silakan. Lanjut bagi Aki Juma lanjut. Menggelikan karena ibu mengatakan tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi ibu sendiri yang memisahkan, satu di langit satu di bumi. lanjut Bu Dani, masih ada yang ingin ibu sampaikan, silakan. Maksudnya bukan dipisah-pisahkan. Iya kan namanya Allah Bapa itu kan berkuasa. Mau walaupun dia di atas, tetap dia akan dimanapun dia berada bisa. Dia bisa mengatur semua wakil-wakilnya dan utusan-utusannya. Tetapi pekerjaan mereka itu tetap memang satu menjadi anak, satu Roh Kudus, satu di atas. Tapi mereka satu. Setelah nanti kembali ke atas, itulah Yahweh tadi. Begitu.
Nah, sekarang Tuhan itu kan maha kuasa. Yang maha kuasa di sini siapa? Yesus atau Yahweh? Yahweh lah yang maha kuasa. Yesus di bumi itu kan sebagai utusan. Nah, kalau Yesus? yang datangnya dari roh, kalem, dan firman-Nya Yahweh. Jadilah Yesus. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Kalau di bumi dia kan masih manusia daging loh Bang Juma. Ya, tapi tadi dia kembalikan segala sesuatunya dikembalikan kepada Bapa. Iya, kan setelah sudah berarti kembali semua satu menjadi satu, kembalilah kepada ya, kan Yahweh, gini. gitu. Kan gini, Bu. Yesus tidak maha kuasa ketika dia di bumi. Yang maha kuasa itu adalah Yahweh menurut Ibu. Setelah dia melaksanakan kemudian apa yang diperintahkan oleh Yahweh untuk ia lakukan, tugasnya itu kemudian dikembalikan, termasuk kuasanya dikembalikan kepada Yahweh. Nah, setelah kembali kuasanya kepada Yahweh, berarti kan dia jadi manusia biasa. Enggak dong, jadi dia kan udah kembali Bang Juma. Kembali ke Yahweh, bersatu gitu, bersatu dia kepada asalnya tadi. Karena kan awalnya kan dia memang dari Bapa awalnya, dari diangkat ke surga bilang Bu. Kan gini, Bu Darni, kan ada aspek kemanusiaannya. Aspek kemanusiaan ini berkuasa dia menghakimi dan seterusnya karena diberi kuasa. Setelah tugasnya selesai, kekuasaannya hilang karena dia kembalikan kepada Allah Bapa. Nah, berarti tersisalah kemanusiaannya dia ketika kuasanya telah keluar diberikan kepada Bapa. 1 Korintus 15:24. Nah, ini kemanusiaan 100% tersisa. Kemana dia pergi? Bukan Bang Juma, itulah kan kalian itu terlalu on juga kurasa. Iya. Lambat kali. Maksudnya Bang Juma, dia kembali dikembalikan, bersatu dia kembali kepada Yahweh itu. Sisi kemanusiaannya ini. Sisi kemanusiaannya yang Enggak ada lagi. Kemana? Apa? Wahyu 14 dan 14 itu gimana? Datang sebagai anak manusia juga dia. Sebagai anak manusia. Ditinggalkan Bang Juma ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jadi yang netek di ibunya itu siapa Bu Darni? Yang netek di ibunya. Itu kan manusia daging yang menetek. Nah, ini yang ku cari, manusia dagingnya ini yang dicari, Bu. Manusia dagingnya ini yang dicari. Sudah mati di bumi loh Bang Juma. Manusia daging kan sudah disalib di bumi, udah mati. Iya, tapi kan bangkit katanya. Iya, bangkit. Yang bangkit itu kan manusia kemuliaannya sebelum naik ke surga. Saya bantui dah. Jangan Bu Darni jangan bilang manusia daging, Tuhan daging begitu biar. Bukan, jangan. Enggak ada Tuhan daging, enggak ada Tuhan daging, salah. Oh. Enggak ada Tuhan daging. Karena manusia semua daging, berarti Ibu double. Enggak, Yesus Ibu bukan Tuhan daging. Gini, Ibu, gini. Pada saat dia bangkit, sebelum dia mati, dia adalah manusia. Setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan, kan gitu. Nah, pada saat dia sudah bangkit menjadi Tuhan, sebagai Tuhan dia serahkan semuanya kepada Allah Bapa. Iya. Lalu dia ngapain? Enggak, dia kan sudah menyatu loh Bang Juma dengan Allah itu. Dia udah menyatu kan, awalnya kan datangnya kan dari roh. Kalau dia menyatu, sebelah kanan Allah gimana sih? Kalau dia menyatu, dia tidak perlu menyerahkan. Loh, kan sudah ada ditulis ayatnya, dia menyerahkan semuanya. Dia tidak perlu menyerahkan karena dia menyatu. Sekarang gini. Pada saat dia bangkit dari kematian, di situ dia belum bersatu atau sudah bersatu? Bangkit dari kematian masih di bumi kan dia, belum naik ke surga. Masih di bumi. Berarti dia masih manusia. Berarti dia masih manusia. Kemuliaan di situ manusia kemuliaan, bukan manusia berdosa lagi. Kenapa Tuhan Anda kayak seleranya Anda yang harus diikutin? Yang mana yang benar ini? Ya, pada saat dia manusia kemuliaan, di situ dia sudah Tuhan atau belum? Di situ kan masih dia bersama dengan murid-muridnya. Bersama Bu Darni.
bersama Pak RT dan Bu RT. Sekarang dia bangkit sudah menjadi Tuhan kan? Oh, muridnya. Ketika dia bangkit dia sudah menjadi Tuhan kan? Dia jadi Tuhan cuma. Nah, itu dia tuh. Coba. Pada saat di bumi dia menjadi Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia makanya, Bung, ketika dia mengampuni dosa orang. Oke, ketika dia mengembalikan semua kuasa yang ada pada dirinya, aspek kemanusiaannya ini yang saya cari kemana? Tapi sudah disalib manusia dagingnya sudah disalib. Berarti yang bangkit makan ikan goreng itu berarti sudah Tuhan. Ya, lucu kali lah Bang Juma ini. Masa Bang Juma nggak yakin sama Allah Maha Kuasa? Suka-sukanya lah. Itu ketika Yesus masih makan ikan sepotong ikan goreng itu, itu belum pensiun. Itu masih Terus apa artinya Maha Kuasa Bang Juma? Dia masih apa artinya Maha Kuasa Bang Juma? Kemahakuasaannya itu kan dikembalikan, kuasanya dikembalikan, Bu. Kan gitu. Sak makan goreng kan ada dalilnya. Hah? Sak makan goreng pun dia beserta kalau dengan dia kalian ngapain? Kalian percaya semuanya. Ibu, pada saat Tuhan Anda makan ikan goreng, apakah dia maha kuasa di situ? Ya, dalam maha kuasanya kan bangkit dia. Apa maha kuasa? Apa maha kuasanya Yesus? Dia kan menembus dinding Bang Juma. Dia menembus dinding pada saat itu loh. Waktu dia kalau dia tembus dinding, kenapa kuburannya itu dibongkar? Pintu kuburannya kenapa dibuka kalau dia tembus? Tahu siapa membuka kuburannya, Bang Juma? Nggak tahu. Jadi terus kenapa Bang Juma bilang karena Maria ketika pagi-pagi dia datang, pintu kuburan sudah terbuka. Ya udah. Lama-lama pertanyaan si Jumlah ini, kapan Yesus minta disunat? Gitu, bukan. Hari apa, jam berapa? Pertanyaan bukan. Saya tadi mengawali 1 Korintus 15:24, Tuhan Anda melepaskan jabatan. Itu kan yang saya tanya. Mulai frustasi mereka. Kan itu. Pada saat dia bangkit dari kuburan, Anda mengatakan dia sudah Tuhan, tapi makan ikan goreng. Alasannya dia maha kuasa. Ya kan gitu. Nah sekarang pada saat aku dulu nanti lupa Bang Juma. Kan udah dibilang ditulis di dalam Ibrani 1 ayat Ibrani 1 ayat 2 itu, atau Ibrani 2 ayat 1 entah terbalik. Yesus itu adalah wujud dari Allah. Kan sudah dibilang. Nah, setelah dikembalikan, dia sudah kembalilah ke wujudnya yang sebenar-benarnya. Udah kembali dia ke surga kan, sudah diserahkannya, sudah menyatu dia dengan Bapa itu. Nah itu, tapi makanya kan dibilang Tuhanlah hakimmu, kan katanya. Iya, tapi kan Yesus menyerahkan, Ibu. Kalau dia itu Tuhan, dia tidak menyerahkan. Makanya saya tanya, pada saat mana dia menyerahkan? Apakah pada saat dia masih manusia atau pada saat dia sudah Tuhan? Menyerahkan kepada Allah Bapa. Ini diserahkan setelah dia sudah kembali ke Bapa. Yang menyerahkan siapa? Tuhan atau manusia? Dia sendiri menyerahkannya kembali dia. Kan awalnya kan dia kan dari roh, kalem dan firman Allah itu tadi. Nah sekarang setelah dia kembali ke sana, ke surga, dia kembali ke Bapa, udah bersatu dia di sana kembali. Gitu. Ya. Apalagi yang mau dilakukan? Yang menyerahkan siapa yang menyerahkan? Dia sendiri yang bersatu dengan Allah. Yang menyerahkan ini siapa? Manusia atau Tuhan? Allah Bapa. Halo Bang Juma, aku mau bantu. Ini ada ayatnya, makanya ketuhanan Yesus itu nggak bisa dilogikakan pakai otak, dan di sini juga tertulis di sini apologet Islam itu terjawab. Jadi ketuhanan Yesus tidak masuk akal. Iya, oke. Salam kenal dulu buat semuanya ya. Saya boleh masuk. Bukannya tidak masuk akal. Halo, ini ada. Berarti ketuhanan Yesus tidak masuk akal. Bukannya di Yohanes 5. Iya, Yohanes 5
Yohanes 5 buka. Yohanes 5 ayat 37 sampai 38 coba. 36-nya coba Anda baca dulu. 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku ini Yesus ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini cocok kali untuk Bang Juma ini. Kenapa? Karena Bang Juma itu otaknya dangkal. Saya sudah datang. Kau meneliti Alkitab nggak ngerti. Yesus. Coba baca di ayat yang terakhirnya, ayat 40 ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, dia menekankan, Yesus menekankan kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, ya. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tentang aku itu siapa yang ditulis di Musa? Coba, pakai otak yang dangkal coba. Coba. Itu maksudnya apa? Jadi apologianmu itu sudah ditulis di Alkitab ini. Kau nggak ngerti. Otakmu dangkal. Otakmu dangkal. Tunggu, jangan. Ya memang iya. Otakmu dangkal. Otaknya dangkal memang. Jangan maki-maki. Itu tertulis di mana? Enggak, aku nggak maki. Tadi apa? Otakmu dangkal. Yang benar kalau anu. Oke. Boleh nggak saya dengan ini pakai timer? Boleh nggak? Aku kan nggak bawa kebun binatang. Saya suka kalau orang Saya suka kalau orang kritis. Boleh nggak pakai timer? Iya, nggak ada yang bawa kebun binatang. Aku bilang kan otak. Nyerang pribadi dia. Iya. Boleh nggak kita ini? Baca lagi. Boleh nggak? Iya, gini juga. Tertulis di Yohanes. Ya ini dia tentang apologen si Juma ini udah tertulis di Alkitab ini. Coba buka Yohanes 5 ayat. Tolong dong, diam dulu biar Bang Juma dulu dong. Aduh, kan jadi mental kan dia, diserepot. Musa. Iya, dia bahasanya kasar dia. Musa katanya menulis di mana ada di perjanjian lama itu, di mana di kitab Musa itu Yesus itu di mana tertulis? Tak ada. Satu pun tak ada. Iya, main teriak aja. Kalau dibandingin dengan dalil masih mending dia ngomong. Kenapa diturunkan video sih itu Bang Juma? Sampai nurun nih. Report Ibu Darni, report. Kena repot kali, makanya jangan ini. Sekarang agak sensitif. Ya bahasanya kasar. Kena dia. Bilang orang otak dangkal. Ini dulu deh, tadi langsung Bang Juma. Ayo silakan. Tadi. Ya itu tadi. Diserahkan itu, maksudnya dia kembali ke asalnya gitu, kembali dia ke sana. Makanya ditulis di dalam Yesaya, Tuhanlah hakimmu, Tuhanlah pemberi hukum, Tuhanlah raja dari segala raja, katanya. Pas, itu pas disandang oleh Yesus. Makanya di dalam Matius itu tadi 25 ayat 31-32, Yesus akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang sesuai semua dengan ayat Yesaya itu. Yesaya itu perjanjian lama loh, nabi terdahulu ribuan tahun sebelum Yesus ada, sudah dinubuatkan. Yuk Bang Juma dulu deh. Oke, baik. Ya. Coba Anda, Bu Darni, coba Anda baca di data selanjutnya. Anda boleh memelintir data nomor 25, tapi Anda nggak bisa lolos di data 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Maksudnya gimana itu, Bu Darni? Tuhan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan. Gimana itu? Tuhan menaklukkan. Kok ada Tuhan menaklukkan? Iya, kenapa ada Tuhan menaklukkan dirinya? Bukankah Tuhan itu tidak bisa takluk? Maksudnya gini Bang Juma, itu tadi yang seperti yang Bang Juma lagi, coba. Saya mau lihat. Anda pasti memelintir. Anda pasti memelintir. Karena data itu, Anda baca dulu. Anda baca sampai selesai data nomor 28. Anda baca. Jangan cuma bisa memelintir. Karena di situ dikatakan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi tinggal ada satu Tuhan, yaitu adalah Allah. Tinggal satu Tuhan, tinggal ada. Terus Yesus jadi apa di sana, Bu? Tidak ada, dia sudah kembali loh. Udah pulang dia ke kembali atau takluk di bawah Allah? Kembali atau takluk di bawah Allah?
namanya itu takluk kembali, menyerahkan, sudah bersatu dia dengan Bapa. Enggak, karena kedudukan Yesus di sana sama-sama dengan makhluk yang lain yang telah ditaklukkan di bawah Tuhan, dan kemudian dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oh, berarti kita semua ini adalah Allah gitu maksudnya? Bukan. Kita juga Yesus Allah. itu. Loh, bukan Yesus itu. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Iyalah, benar lah. Allah lah semua yang berkuasa. Namanya dia yang maha kuasa. Mana ada lagi yang lain? Berarti kita juga. Enggak dong, kita enggak. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus yang tadinya berkuasa diberi hak untuk menghakimi, ya, diberi kekuatan, diberi mukjizat. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah menaklukkan Yesus supaya tinggal Allah saja. Yesus sudah selesai tugasnya. Nah, terus? Iya, kembalilah. Terus Yesus, loh, kenapa jadi kembali? Dia menjadi apa kok ada Tuhan kembali menjadi Tuhan? Tadinya dia ditaklukkan. Maksudnya kan gini Bang Juma, kan awalnya kan Yesus itu parah ini, parah. Enggak, Bang Juma yang parah. Enggak bisa begitu, Bu. Bagaimana ceritanya anak manusia menaklukkan dirinya menjadi Tuhan? Gimana ceritanya? Tunggu dulu Bang Juma. Kita lihat dulu awal mulanya kenapa ada Yesus. Yesus kan berasal dari roh, kalem, dan firman Allah. Nah, terus ibu berasal dari mana? Ibu berasal dari mana? Aku berasal dari mana? Mama dan bapakku. Aku berasal dari Anda mama dan giliran bapakku. kayak begitu Anda lari ke persetubuhan. Roh ibu itu dari mana? Ya, emangnya Yesus rupanya roh ibu dari mana? Maria bersetubuh. Kan enggak kan Bang Juma? Rohnya ibu dari mana? Saya tanya. Dari mamanya ibu yang berikan roh. Rohku ya dari Allah. Allah yang memberikan berarti roh Anda adalah roh Anda adalah roh Allah, betul? Iya. Bukan rohku adalah roh rohnya Allah. Yesus. Roh Yesus juga roh Allah. Ya sama berarti. Berbeda. Sama roh Allah. Bedanya? Kalau Yesus kalau aku bukan firman Allah, kalau aku bukan firman-Nya, bukan kalamnya. Loh. Bagaimana ceritanya, Bu? Matius 4 nomor 4 coba Anda baca. Bahaya ini, bahaya. Masa Anda mengatakan Anda bukan firman? Wah, parah ini, parah. Masa Anda mengatakan Anda tercipta sendiri bukan atas kehendak Bapa? Iya, aku tahu nanti Bang Juma nanti menyatu-nyatukan dengan Yesus. Berarti sama lah. Matius 4, Bu, dengar Bu. Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya. Nah, Anda adalah firman yang keluar dari mulut? Iya, yang keluar dari mulut Allah melalui persetubuhan. Yesus adalah tunggu. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut. Yesus beda. Yesus tidak ada bersetubuh mama bapaknya. Lah, gimana ceritanya? Hanya gara-gara bersetubuh Yesus menjadi Tuhan karena tidak bersetubuh emaknya. Katanya Tuhan Anda Maha Kuasa. Apakah Tuhan saya tanya dulu, apakah Tuhan Anda berkuasa membuat seorang wanita perawan hamil tanpa disetubui? Berkuasa enggak Tuhan Anda? Berkuasa. Terus kenapa Anda menjadikan manusia yang dilahirkan tanpa laki-laki menjadi Tuhan? Karena Yesus itu berbeda. Tunggu dulu, karena Yesus itu berbeda dengan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, beda. Hanya gara-gara itu alasannya. Yesus berasal dari roh, kalem, dan firman Allah yang turun ke bumi untuk menebus. Emangnya aku menebus manusia? Aku ada di bumi ini, enggak kan? Yang membuat Yesus menjadi tebusan dosa seperti tai sapi itu siapa? Tuhan. Ya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Di mana Yahweh mengatakan? Di mana dalilnya manusia menebus? Di mana?
Di mana dalilnya? Allah lah penebusmu di dalam Yesaya. La haula wala quwata illa billah. Jelas Tuhan itu jelas sekali tuh. Yesaya, tunggu dulu Bang Juma. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel. Penebus Israel. Ada rupanya di Al-Quran ditulis beginilah firman Allah penebus penebus bangsa Arab. Ada gitu. Loh, Tuhan itu menebus Bani Israel dari perbudakan Mesir. Apa masalahnya? Nah, makanya kami juga umat Kristen mempercayai bahwasanya Yesus itu menebus manusia dari dosa. Di mana ilmunya? Kristen dapat ilmu Tuhan menebus dosa orang non. Bu, dengarkan dulu, Bu. Di mana ilmunya? Tuhan di dalam kitab Yahudi menebus non Yahudi. Di mana itu? Dengarkan saya. Di mana tertulis di mana? Jangan bawa dulu Yahudi karena orang Yahudi. Masalahnya setiap Tuhan mengajarkan tebusan selalu ke Bani Israel. Bani Israel yang mempercayai penebusan. Kalau yang orang Yahudi ada yang menolak. Betul, memang bukan semua Bani Israel, tetapi yang jelas perintah syariat tebusan itu datangnya untuk Bani Israel, bukan ke kita. Dan semua manusia. Nggak ada dalilnya, Jangan Anda pelintir kitab Tuhan, kitabnya orang nggak bagus. Ya. Di mana dalilnya? Semua kitab suci yang ada di diambil dari kitab Yahudi. Nah, kita harus meneruskan. Di mana dalilnya? Oh, nggak bisa, enak aja. Ibu bikin aturan sendiri untuk seluruh manusia. Baca Yeremia 31, Bu. Yeremia 31 nomor 31. Saya pingin tahu di mana orang Batak disebut di situ. Loh, orang Batak kan sudah dibilang pergilah ke seluruh bangsa termasuk orang Batak. Pergi ke seluruh bangsa, beritakan Injil ke seluruh bangsa. Sampaikan ke seluruh bangsa bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Silakan Anda masuk ke lorong-lorong, silakan sebarkan. Yesus adalah utusan Tuhan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, itu yang tidak ada. Nah, sekarang ketika Anda membaca Yeremia 31 nomor 31, coba Anda baca. Saya ingin dengar dari mulut Ibu. Coba. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Mana kaum Batak di situ, Bu? Saya ingin tahu. Iya, setelah itu kan. Oh, jadi maksudmu Bang Juma, bangsa Arab enggak juga diselamatkan. Hanya orang Israel aja diselamatkan. Anda kadang-kadang miring-miring juga. Lebih parah ternyata. Anda Bu Darni. Kebenaran itu berlaku untuk semua manusia. Jangan kalap Bu Darni, jangan kalap. Sudahlah, kalau Bu Darni, kamu yang dengarkan saya, Bu Darni, karena kamu itu pembohong, kamu penipu, kamu perempuan tapi kau penipu. Di mana dalilnya? Dengarkan saya. Dengarkan saya kalian. Dengarkan saya. Dengarkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Astagfirullahaladzim. Tolong tunjukkan dalilnya. Ketetapan Iya, bentar biarin dulu coba. Tolong tunjukkan dalilnya. Bang Juma jangan lama-lama ngomong ya. 2 menit aja cukup. Iya, karena kalian kayak binatang. Orang bicara kalian menggonggong. Saya orang gila. Kami binatang, kalian orang gila. Atau kami binatang, kalian orang gila. Ditulis di dalam Markus 5, Darni, Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Di dalam Al-Quran juga orang yang diturunkan Al-Quran adalah
orang-orang gila, biar tahu. Itu Jadi orang jangan itu orang ngomong, kafir, ngomong. itu orang kafir, itu orang kafir yang Bukan. menuduh. Emangnya Tapi yang di dalam diturunkan kitabmu, Tuhan orang kafir? Bu Darni, Emangnya Bu yang Darni, di diturunkan dalam Tuhan kitabmu, orang kafir? Bu Darni, di dalam kitabmu, Bu Darni, dalam kitabmu Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus, orang kerasukan roh setan. Ah, kubacakan ya, kubacakan biar kau tahu malu kau. Perempuan dah tahu diri kau. Ya, betul, Bang, betul. Pantasan suamimu lari karena begitu kau mulutmu. Dengarkan. Dengarkan ya. Ini sudah kubaik-baik tapi mulut kalian tajam kali. Lalu sampai mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Dan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu di rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjenakkannya. Siang malam orang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini menemui Yesus lalu menyembah Yesus. Satu. Jadi siapa yang menyembah Yesus? Orang yang kerasukan setan. Nah, coba Anda lihat di data nomor 15-nya. Ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tidak gila lagi kan? Enggak kemasukan roh jahat lagi kan? Orang tadinya yang kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Jadi orang yang menyertai Yesus tidak lagi menyembah Yesus karena sudah waras. Itu dalil Bu ya, itu dalil. Apa Bang? Itu Haris. Jadi orang-orang yang masih menyembah Yesus hari ini adalah orang yang kerasukan setan. Betul. Oke? Itu orang kerasukan setan. Dan ini dalilnya. Sedikit. Ya silakan. Ini dalil. Mana? Ini dalil. Bentar, Makanya sedikit. kalau kalian Bego lo, Tuh, bego. silakan. Jangan menggonggong kalau Saya ditanya. tambahin, ya. Iya. Tadi Bu Darmi menuduh pakai Al-Quran kita orang gila, padahal itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Saya kira wajar musuh memang menuduh benar, Nabi Muhammad itu gila. memang benar. Yang tidak Memang wajar gila. itu kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 21. Ya, ketika kaum keluarganya mendengar, ya, ia hendak menyebut dia, sebab menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Kan jelas tuh. Nah, kalau musuhnya ngomong Nabi Muhammad gila, wajar, namanya juga musuh, benci. Tapi ini kok kaum keluarganya sendiri Ya memang yang mengatakan gila, Yesus memang gila. Gila. Gimana Tapi Gila. sedikit saya tambahi akhi. Jadi kalau dikata gila itu wajar karena apa? Tidak waras karena apa? Dia masuk ke rumah orang, ke rumah warga, habis itu menghabiskan makanan-makanan, sehingga orang-orang yang datang kemudian tidak kebagian makanan karena dihabiskan oleh Yesus yang kerasukan setan gitu loh akhi. Itu silakan. Bang Iwan apa Bang Alvaro? Silakan. Bang Udane diam dulu. Ayo Bang Iwan, silakan. Tadi mau nanggapin, mau ngomong katanya. Silakan. Kondusif Bang ya, Bang Yon. Ya. Silakan aja ngomong. Oh enggak. Bang Alvaro enggak. Lanjut dulu Bang. Oke. Saya lagi cuma lanjut lagi. Semangat. Iya, jadi lucu ya. Lucu saudara-saudara ini. Kita menjelaskan data yang ada di dalam kitab saudara. Tapi Anda sendiri yang pelintir. Kita udah menjelaskan tuh, Anda yang melintir demi ego iman. Tapi kalau Anda memiliki akal, Anda akan mengiyakan apa yang kami sampaikan. Nah itu Bang, Jelas. itu, Bang. Akal dan logika aja pakai ya, iya kan Bang ya? Iya, apa yang tertulis di dalam kitab saudara, tolong Anda cermati dengan akal. Jangan dengan iman dulu, nanti setelah masuk akal baru Anda imani. Jangan Anda imani sementara akal Anda menolak.
1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, ada masa sudah sampai pada titik selesai, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus menyerahkan ini. Katanya tadi Ibu Darni, dia serahkan kepada dirinya sendiri. Logika mana yang bisa terima? Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yesus menyerahkan kekuasaan itu. Oh, jadi kalau kita analogikan, Yesus kemudian membawa buku, contoh membawa buku. Lalu kemudian dia duduk. Lalu kemudian bukunya diarahkan kepada dirinya untuk dia. Kayak mana ceritanya itu? Logika mana? Terus data selanjutnya di Korintus 15 yang sama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Yesus berada di bawah Bapa, supaya cuman ada Bapa sendiri. Nah, pembuktiannya di mana? 1 Korintus 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti Yesus kembali menjadi manusia, tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, silakan. Saya mau tanya, Muhammad Gedein itu dikit dong siapa sih suaranya dong. sebenarnya? Gedein dikit, gedein. Muhammad Silakan. itu sebenarnya siapa? Dia adalah penolong lain yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16. Atau siapa oleh Yesus? Dia dinubuatkan oleh Yesus sebagai penolong lain yang akan datang kemudian mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Hukumnya hukum apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum. Contoh. Apa? Contoh. Hukum waris. Diajarkan di dalam kitab Anda hukum waris? Tapi di kitab kami tidak ada namanya Muhammad. Lah, bagaimana mungkin mau diloloskan kitab terjemahan kayak begitu? Mana? Hah? Mana? Apanya? Tunjukkan segala firman yang Yesus terima. Mana? Segala firman yang Yesus terima. Saya lagi bertanya sama Anda. Iya, Anda kan mencari tuh. Suaranya Bang Alvaro kecil banget. Anda kan mencari mana. Saya juga kembali mencari mana segala firman yang disampaikan oleh Yesus itu yang tidak mengalami penambahan dan tidak mengalami pengurangan. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Jangan nangis dulu. Sulit. Memang sulit karena Anda membantah semua perkataan Yesus. Sulit memang. Nah, sekarang begini. Sekarang gini. Mari kita berpikir sama-sama. Iya. Saya ajak Anda santai. Yesus di dalam kitab saudara mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 1. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang Yesus terima yang tidak Yesus tambahi dari perkataannya sendiri. Sebentar. Kenapa? Memang kitabmu itu kalau dibaca macam orang komat kamit. Kitabmu itu kalau dibaca memang macam orang komat kamit. Cuma bahasa Indonesia pun. Ya, kalau Anda tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun, Anda ke gereja gitu. Anda naik ke sini kan Anda ingin pertaruhkan iman Anda kan? Iya kan? Tidak. Jadi tidak Anda mau ngapain ke sini? Anda mau ngapain? Ini siapa yang ngomong sih, De? Anda kan bertanya, saya jawab, ya kan? Nah, terus kenapa pada saat saya menjawab Anda tidak mencerminkan ajaran kasih? Kenapa? Kalau saya yang memaki wajar. Gini bang. Enggak usah. Saya tidak pernah memproklamirkan diri saya sebagai anak Tuhan. Kalian anak Tuhan. Iya, kami anak Tuhan. Anak Tuhan itu meskipun kalian dibunuh, Anda nggak boleh melawan.
Oh, nggak bisa gitu Bang Juma. Oh, nggak bisa Nah, gitu. kalau begitu Anda bukan anak Tuhan berarti, anak setan Anda berarti. Jangan Anda mengklaim diri Anda. Jangan Anda mengklaim diri anak-anak Tuhan padahal Anda anak setan Anak gitu. Tuhan nggak bisa bodoh. Bang Juma, Nah, anak Tuhan nggak bisa bagaimana bodoh. ceritanya tidak bisa bodoh? Kalau 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen harus goblok karena Yesus. Gimana tuh? Kristen bijak karena Yesus. Ada juga Nenek bijaknya. Jangan Mukiper. potong-potong. Di situ dalilnya dikatakan. Janda. Kau dibilang di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Darni bodoh karena Yesus. Sama-sama kita. Aku janda, kau duda. Ya, saya janda. Saya duda karena istri saya dipanggil oleh Allah. Kamu karena skendo kan? Karena ngentot kan sama laki wanita lain, ya kan? Jujur. Ini kehajaran Betul. Lakinya ngedes sama wanita lain, janda, hoten, bahlul. harus kayak gini kehajaran Islam. Makanya saya katakan, kamu bertanya, aku menjawab. Kamu katakan, kamu katakan, turunin. Kamu numpang di Indonesia hidup, ingat itu ya. Kau numpang di Indonesia hidup, ingat itu. Turun. Terbesar itu agama apa, Mas Bro? Kau pergi sana, kemana kau pergi? Ke Belanda, ke majikanmu sana. Jangan kau tinggal di sini kalau itu. Turunkan. Didoakan setiap hari. Dikit-dikit doakan Muhammad itu kenapa? Masih ada lagi yang mau bicara? Lalu ada lagi Muhammad itu kenapa harus setiap hari didoakan itu? Ya daripada kau Tuhan setiap hari minta makan. Berikanlah. Bentar, ini Tidak dia ada, nggak tahu tidak Yesus ada, didoakan tidak ada. itu. Hah? Oh, nggak ada. Makanya ada baca Alkitab itu jangan Yesus sampai tidak ada lari. didoakan. Ya. Apa kata orang-orang ketika Yesus Yesus telah tidak ada mencuri keledai itu? didoakan. Muhammad. Hosana, artinya apa? Muhammad kenapa Diberkatilah dia didoakan? yang datang atas nama Tuhan. Muhammad kenapa didoakan? Dan Jawab Yesus itu. juga didoakan itu. Jawab itu. Oh, Yesus juga didoakan. Kapan nggak ada Yesus didoakan? Hosana, apa arti Kita Hosana? berdoa dalam nama Yesus. Apa arti Hosana? Berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Tukar akun Bang Juma. Bukan didoakan. Woi, apa arti Hosana, woi? Tukar akun. Apa arti Hosana apa? Mana orangnya? Sana itu. Apa arti Hosana? Tidak ada. Cuma ngeyel nggak ada. Muhammad itu didoakan kenapa? Karena dia berdosa. Jadi Tuhan Muhammad itu karena didoakan berdosa, itu dia gimana? makanya didoakan. Nah, Dan Yesus juga didoakan karena dia berdosa nyuri keledai orang gimana sih? Kapan? Kapan? Mana dalilnya? Ya lo tanya jawab ya saling malah tanya dalil lagi, nanti ditunjukkan dalil Di nangis. dalam Markus 11 ayat Mana? 1. Mana? Oke, saya baca. Tidak ada, Di dalam tidak ada. Markus Kenapa 11 setiap hari, ayat 3 setiap hari sampai itu ayat Muhammad didoakan itu kenapa? Bentar, Jawab. dengar dulu, Jawab. dengar. Anda kan Jawab. minta dalil, mana Jawab buktinya dulu, Yesus jawab nyuri dulu. keledai? Dengar nih, dengar. Jawab dulu. Kenapa Ini lagi Muhammad mau setiap hari dijawab. didoakan? Iya, Diam dulu. bukan cuma Diam Nabi dulu. Muhammad, Diam dulu. Yesus juga didoakan. Tidak ada Yesus Di dalam, didoakan. oke, saya Kami bacakan berdoa ayatnya, dalam dengar. nama Yesus. Dengar. Kalau nggak mau dengar, saya turunin loh. Kalian itu Ya. Kalau nggak mau turun dengar, sendiri, turunin. nggak ada gunanya Di dalam turun sama Markus kalian itu. 11 Tidak ayat ada, 10. tidak ada. Turunin bang. Nah, udah, ini saya jawab ya. Nih, Markus 11 ayat 10. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa arti Hosana? Diberkatilah dia. Apa arti sholawat? Diberkati. Kok nggak ada apanya nggak ada? Hedi. Orang Itu diberkati itu. Itu baru Yesus ya, itu baru Yesus. Kalau untuk Tuhan Allahnya sendiri itu pun mesti dikuduskan dulu baru dia Iya, kudus. karena masih najis. Karena ini apa nama ya Bapa yang di sorga, kuduskanlah namamu. Kalau tidak dikuduskan berarti dia najis. Makanya harus repot, dikuduskan Jahe. dulu. Iya, gara-gara si janda tadi tuh. Makanya naik mau debat itu baca dulu kitabnya baru mendebat. Jangan asal-asal naik. Selesai naik nangis-nangis di atas. Ini Maki-maki. keunggulan orang Kristen ini adalah kehebatan mereka itu memelintir gitu ya.
melintir kitabnya sendiri. Itulah hebatnya mereka ini. Karena memang kata Allah mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Bahwa orang kafir itu memang adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah mereka. Karena apa ya? Memang di situ menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan untuk menjadi gila itu syaratnya mesti menjadi Kristen, itu sah. Itu memang begitu. Maka ketika berdebat ya hanya maki entah apa-apa yang dikesakan, giliran suruh ngomong dia tidak berani, tidak mau. Jangankan ditanya, jangankan menjawab, bertanya saja mereka bingung, apalagi disuruh menjawab gitu, apalagi ditanya. Semuanya karangan. Maka semakin kita berdialog dengan mereka ini semakin membenarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bentar Kyoto, bentar. Ini tadi. Dan sungguh Kyoto, ya bentar Kyoto, bentar. Ya lanjut Abang. Dan sungguh kami isi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Walahum azanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal huwa adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kita hanya menyampaikan data di dalam Bible-nya, harusnya dia pahami gitu loh. Maaf, host, Ustadz Tunggul naikkan host. Mungkin aja nih. Kita sapa dulu ini Bang Repil, ya, selamat malam. Bang Kyoto, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Bang Kyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repil, suaranya? Ya, kedengaran. Selamat malam. Saya bisa ngomong kecil suaranya Bang. Bang Repil kecil suaranya Bang. Iya. Bang Repil Islam Kristen Bang? Islam. Oh Islam semua. Yang Kristen dulu naik ya. Mana Ustadz unggulnya? Host, boleh ngomong sebentar? Ya 2 menit ya silakan. Nanti ganti nama Kristen naik. Saya cuma mau menyapa Ustadz Juma karena dari kemarin dari dulu tidak ada kesempatan, jadi baru ini dinaikkan oleh host. Saya cuma bilang terima kasih, saya selalu untuk yang ada di ruangan ini, di room ini. Saya cuma mau ngomong gitu. Ya. Iya, salam kenal Bang. Salam kenal. Semoga Allah merahmati Aki Kyoto ya. Amin. Semoga kita sehat selalu ya Bang ya. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya turun dulu, saya kasih kesempatan sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repil, ada yang mau disampaikan Bang Repil? Perasaan di sini yang paling tidak pernah dirindui hamba Allah cuman saya. Semua antum aja sampai kesal saya. Karena saya ini, akhi, karena saya melumpuhkan anak-anak Tuhan. Kalian melumpuhkan anak-anak manusia, level saya tinggi. Saya mampu mengatai janda kepada anak Tuhan, kalian nggak berani. Anak Tuhan loh. Iya. Cuma saya boleh sedikit ngasih komentar sedikit. Silakan, Mbak. Saya menganggap sangat ironis begitu ya, Oten, ketika Bang Juma mengatakan 1 Korintus 15:24. Jadi banyak dari mereka juga tidak familiar dengan dalil ini, kemudian minta dibacakan, terus kemudian mereka tafsirkan seketika.
Betul. Jadi betul. kan artinya bukan 1 Korintus saja ya, ada beberapa dalil yang diungkapkan dalam Bang Juma, tapi mereka tidak familiar. Tolong dibacakan. Setelah dibacakan, mereka menafsirkan secara sekonyong-konyong, secara seketika. Ini bagaimana keakuratannya, begitu loh tafsirnya. Pendapat mereka itu bagaimana tingkat keakuratannya? Gimana? Aduh, pusing. Dia bantah sendiri dalilnya. Ya akhirnya mereka kan mencari jalan keluar kan begitu, kayak tikus udah terdesak begitu kan. Karena mereka tiba-tiba saja mereka harus memutar otak itu untuk defense kan begitu ya, untuk membela diri. Ini bagaimana nih ya jalan keluarnya gitu. Ngotot akhirnya begitu. Assalamualaikum Ustaz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fos, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi dan semua nih ya, Gurunda Musa, Iwan Villa. Ya ini sebenarnya gimana ya? Kita levelnya itu umat Islam semua ya. Sudah tinggi, sudah jujur, sudah akademis, tapi dipaksakan, diseret kita ke level terendah untuk menjadi bodoh, padahal kita tidak bodoh. Ada kita hantam sekeras-kerasnya. Kayak tadi kan Gurunda Sugi sudah membandingkan Hosana, jahatnya lupa ayat Injil tidak diterjemahkan. Di situ tidak diterjemahkan sehingga mereka tidak tahu bahwa para penduduk versi gospel ketika Yesus naik keledai itu bersolawat untuk Yesus. Cuma karena disembunyikan, Hosana tidak diterjemahkan, yang artinya ya Tuhan berilah pertolongan, itu didoakan Yesus. Tapi disitulah ya. Jadi kadang-kadang gue suka gergetan juga, Gurunda Sugi, pengen gue rendam aja tuh anak tadi di septic tank. Standby host. Mereka goblok, tidak ngerti bahasa Ibrani kan. Begitu ditunjukkan artinya kaget. Iya. Mana ada kayak gitu terus dia udah terguncang dia. Iya. Ustaz Unggul, ya kalau dilempar ke septic tank kan lumayan untuk buat bakar roti. Iya, malam siap lagi. Bakar roti di atas. Lagi selamat malam. Nah, makanya yang kayak bom-bom mulut lebar, Erben, siapa lagi yang suka japri-japri, Pendeta Brahms selalu japri. Ya janganlah yang dimajukan yang kayak gitu tadi. Kaulah yang maju ke sini. Biar kita luruskan saraf-saraf otakmu itu. Saya sampai bosan mulai dari si bom-bom ini. Sembunyi. Japri terus. Kalau memang berani, ayo debat, tapi di room yang netral. Kalau dia maunya di roomnya. Kalau di roomnya kita kita tidak berikan kesempatan. Betul. Di kick saya berkali-kali di tempat dia. Tapi yang terakhir telak tuh Aki. Asli, saya dikeroyok rame-ramai. Mereka, salah satu dari mereka donaturnya keceplosan, sudah mulutnya kotor, keceplosan pula dia. Ketika saya katakan ulangan itu tulisan siapa, apakah Musa yang menulis? Karena tidak mungkin Musa menulis, karena orang sudah mati, masa menceritakan dirinya sendiri, menceritakan kematiannya sendiri. Itu terus ada yang keceplosan, itu coba nulis Musa, lalu Bobo bilang bukan karena Musa sudah mati, langsung dihapus videonya. Itu dihapus, asli dihapus.